Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, bersyukur kita masih bisa berjumpa di hari yang indah ini. Kita mau datang di ibadah GBI God Zone. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan yang terbaik. Kami membawa bagi nama Dia. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Engkau Yesus yang tidak pernah henti-hentinya sepanjang hidup kita. Engkau Allah yang menyertai dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah ibadah ini hanya ada untuk memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah melemparkan dosa-dosa kami, membuang segala kesalahan kami, dan membuat kami menjadi jiwa yang baru. Thank you Lord. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, berikanku. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari sama-sama katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sembah Dia. Oh Jesus, kami berterima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Jesus, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang memaafkan segala kesalahan kami, Kau Allah yang menebus dosa kami. Kami mengucap syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang mulia, Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab ajaib perbuatan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengampunan-Mu. Oh, kami rasakan, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Tiada pernah lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Yang percaya katakan amin bahwa Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, biar musik memuji Tuhan. Sama-sama serukan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita nyanyikan pujian ini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Sedia bagiku selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami pagi hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema, membuat kekuatan buat kami, juga buat teguran buat kami di saat kami dengar firman-Mu. Biar kami mau berubah, karena kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Shalom. Selamat pagi setiap jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih buat Pak Gembala di tempat ini, yaitu Bapak PDP Santoha Katang, juga buat jemaat-jemaat Grand Juri. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani di tempat ini. Nama Indonesianya Kamar Rosso Rejali, nama Chinese saya Li Kace. Saya punya istri 1 dan anak 3, tiga-tiganya lelaki, dan saat ini saya melayani di GBI Joyful di Ciputat. Itu perkenalan singkat saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ya, 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah firman Tuhan yang dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Biar firman yang kita dengar itu menjadi rema buat kita semua. Baik, waktu pagi hari ini tema khotbah yang akan saya bawakan adalah mengatasi ketamakan. Mengatasi ketamakan itu sepertinya kita sebagai manusia, sifat tamak itu kadang-kadang ada. Sifat yang tidak pernah merasa puas itu ada. Merasa kurang. Tapi pagi hari ini, ya, Allah memberi peringatan keras kepada kita semua bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, baik itu dengan Mamon atau dengan Tuhan. Artinya manusia harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Hal ini mengingatkan kita bahwa uang
bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita sehingga kita meninggalkan Allah. Uang tidak salah, kaya kita juga nggak salah. Siapa yang nggak mau kaya? Pasti kita semua mau kaya. Tapi firman Tuhan berkata seperti apa? Kita harus memilih Tuhan atau Mammon. Segala sesuatu butuh uang. Dan uang itu bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu itu butuh uang, benar. Tapi jangan sampai uang itu mengikat kehidupan kita, mengikat diri kita, sehingga kita meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar, ada 3 hal yang kita mau pelajari. Buat setiap jemaat di tempat ini juga buat saya sendiri. Ya. Yang pertama, pemberian untuk dinikmati. Ya. Kitab Pengkhotbah pernah berkata bahwa untuk dapat menikmati adalah sesuatu karunia dari Allah. Ya, kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 13 yang berbunyi, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Boleh diklik? Ya. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menumpuk harta kekayaannya tanpa pernah untuk menikmati kekayaannya. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menumpuk harta, tapi tidak bisa menikmatinya. Banyak orang yang uangnya banyak, tapi nggak bisa makan enak. Mau makan sop Betawi nggak boleh, santan, darah tinggi. Ya. Orang duitnya banyak, mau pergi jalan-jalan nggak bisa, karena nggak bisa menikmatinya. Waktu yang habis untuk mengumpulkan harta tak sebanding dengan kemampuan untuk menikmatinya. Akhirnya hidup mereka menjadi menderita walaupun bergelimang harta. Kita lihat banyak orang-orang yang begitu kaya, mobil, rumahnya banyak, tapi tidak bisa menikmati. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menumpuk harta kekayaannya tanpa pernah mampu menikmati. Kalau saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di tempat ini, bila bisa menikmati segala sesuatu, bersyukurlah. Kita masih bisa makan sate kambing, ya walaupun gak banyak, masih bisa makan soto Betawi, bersyukur. Kita bisa menikmatinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, pemberian untuk dibagikan. Cara agar kita tidak melekat oleh harta adalah dengan belajar memberi. Ya, belajar memberi. Kita tahu Tuhan berkata apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukan Tuhan memberkati kita, terus kita nggak memberkati. Ya, seperti laut mati. Masuk, dan masuk, dan tidak mau keluar. Nggak bisa seperti itu. Tuhan memberkati kita, agar kita juga memberkati orang-orang di sekitar kita. Murah hati adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Ketika situasi pandemi seperti ini, sudah saatnya kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Ya, di masa-masa pandemi seperti itu, kita lihat berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita yang mengalami kesusahan di saat pandemi. Mungkin pekerjaannya dipecat, dia tidak dapat pekerjaan, gajinya dipotong. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang full timer, yang melayani full timer, yang hidupnya dari pelayanan. Kita harus peduli dengan mereka. Pandemi hampir 2 tahun. Banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Ekonomi terpuruk, tidak ada pemasukan, pengeluaran jalan terus. Ya. Kita harus murah hati.
Kita yang diberkati, kita yang masih ada pekerjaan, kita masih ada usaha. Ayolah, kita menjadi orang yang murah hati, yang mau memberi, membagi buat orang-orang sekitar kita, berbagi kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Jangan uang sudah masuk, susah keluar. Ingat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi? Teman-teman kita, saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan. Murah hati adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Ingat terus, di saat kita diberkati, jangan lupa kita untuk memberkati buat orang-orang di sekitar kita. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Masih banyak orang-orang yang perlu uluran tangan kita. Jangan kita mengunjungi teman kita di saat teman kita menghadapi persoalan masalah. Kita datang, kita cuma berdoa. Di saat itu kalau dia lagi sakit, sahabat kita lagi sakit, kita cuma datang doa. Ya. Tapi tidak hanya berdoa, terus kita juga bergerak. Kita membagi sedikit berkat kita buat teman kita yang lagi sakit. Orang sakit, benar, perlu doa. Tapi juga perlu uang untuk beli obat. Kita datang ke sahabat kita yang sedang lapar, nggak punya uang, mau beli beras nggak punya duit karena pandemi. Kita datang cuma berdoa, Tuhan berkati. Nggak bisa cuma kita doa, Tuhan berkati, terus kita nggak berlaku apa-apa. Kita berdoa, juga kita bertindak. Kita keluarkan dompet kita. Kita keluarkan uang, kita bagi buat teman kita. Kita bagi buat sahabat kita yang saat itu benar-benar sangat membutuhkan. Kita berdoa, juga bertindak. Kalau cuma berdoa tanpa bertindak, sia-sia. Teman kita cuma ngomong, saat ini gua lapar. Kalau doa bisa mengenyangkan, gak apa-apa. Cuma doa gak bisa mengenyangkan. Yang bisa mengenyangkan tuh beli nasi warteg, nasi padang. Itu perlu uang. Gue perlu uang buat makan. Kita datang, teman-teman kita, sahabat kita, berdoa, juga kita bertindak. Bertindak, berikan uang untuk dia beli nasi, berikan dia uang untuk beli obat. Itulah kasih, itulah murah hati. Cuma jangan bilang murah hati, tapi cuma berdoa dan tidak bertindak, sia-sia. Yang kedua, murah hati. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul ayat 35 ya. Terlebih berbahagia orang untuk memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35b berkata, terlebih berbahagia orang untuk memberi daripada menerima. Memberi daripada menerima itu buat setiap orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita memberi kepada orang yang punya, orang itu tidak merasakan apa-apa. Ya. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang nggak punya, kita nggak minta balasan. Kita memberi dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Kita memberi. Kita nggak perlu balasan. Karena apa? Kisah Rasul 20 ayat 35b berkata, terlebih berbahagia orang untuk memberi daripada menerima. Lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Pak, enak ngomong. Kalau lagi punya duit kita bisa bagi. Kalau kita lagi nggak punya duit, bagaimana kita bisa berbagi? Tapi saya percaya, di saat kita masih menerima berkat dari Tuhan, kalau kita mau memberi itu bisa. Memberi di saat kita kekurangan, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau memberi di saat kita punya uang, banyak duit, kita memberi, itu udah biasa. Karena banyak duit.
Kita bisa memberi, tapi di saat kita masih kekurangan, tapi kita masih peduli dengan orang-orang sekitar kita, itu luar biasa. Lakukan itu. Mujizat akan terjadi buat hidup kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan akan membalas setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, ya, pemberian untuk digunakan. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Amin. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kita nggak selamanya hidup. Umur kita, firman Tuhan berkata apa? 70 tahun. Kalau kuat kita 80. 80 tahun. Tapi kehidupan kekal kita di mana? Di surga. Kehidupan kekal kita nanti di surga. Kita akan hidup seterusnya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia di dunia ini sementara. Oleh sebab itu, penting bagi kita mempergunakan berkat yang Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal. Yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk mengumpulkan harta yang kekal. Ya. Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima itu tidak boleh semuanya habis dimakan. Tetapi ada sebagian yang harus kita tabur sebagai benih. Ada sebagian yang harus kita tabur sebagai benih. Ada sebagian yang harus kita tabur. Kita belajar menabur. Saya belajar menabur. Walaupun saya nggak heboh-heboh banget, kaya banget, ya, berlimpah mobil, motor, semua rumah enggak. Tapi saya juga mau belajar apa? Memberi kepada fakir miskin. Memberi kepada rumah-rumah yatim piatu. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus menabur benih. Itu yang kita tabur. Benih-benih itu kita tabur. Mungkin saat ini kita belum menuainya. Kita belum dapat apa-apa. Jangan kita berkata, Tuhan, gua udah menabur dari kapan-kapan berapa tahun yang lalu. Gua sudah tabur, tapi gua belum dapat apa-apa. Belum dapat benih. Jangan kau berkata seperti itu. Biarlah engkau saat ini kita diberkati, kita menabur benih-benih itu. Saat ini mungkin Tuhan belum memberkati kita. Tapi akan kita lihat, anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Dan saat ini kalau kita belum menuainya, tapi kita percaya anak cucu kita nanti yang akan menuainya. Anak cucu kita yang akan menuainya. Mereka yang akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan saat ini, gak apa-apa. Kalau saat ini kita masih belum, terus tabur benih-benih itu. Dan kita percaya, di saat kita menabur, di saat kita memberikan benih-benih itu, satu hari kelak kita akan menuainya. Mungkin bukan saat ini kita yang menuai, tapi anak-anak cucu kita pasti akan menuai. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima itu tidak boleh semuanya habis dimakan. Ya, Tuhan yang mengajar kita harus memberi. Belajarlah saat ini buat orang-orang sekitar kita. Belajarlah kita menabur untuk orang-orang sekitar kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih banyak kekurangan. Kita belajar untuk memberi buat mereka semua. Di saat kita memberi yang terbaik, Tuhan pasti juga akan beri yang terbaik buat kita. Dia nggak pernah berhutang buat kita. Pagi hari ini kembali kita diingatkan untuk mengatasi ketamakan buat kita. Sifat tamak tetap ada buat manusia. Kita belajar hari ini 3 hal. Yang pertama, agar kita tidak tamak. Pemberian untuk dinikmati. Yang pertama, pemberian untuk dinikmati. Tuhan memberikan kita, ayo kita nikmati. Sewajarnya kita nikmat apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, pemberian untuk dibagikan. Ya, Tuhan memberkati kita untuk kita memberikan sebagian kepada orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, ya, agar
mengatasi ketamakan kita adalah pemberian untuk digunakan. Ya, pemberian untuk digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kita menabur. Menabur benih-benih itu. Taburlah benih itu dimanapun yang Tuhan perintahkan buat kita. Di saat Tuhan perintahkan kau tabur, berikan buat anak-anak yang tidak mampu. Berikan buat sahabatmu yang jalan, lakukan. Itu 3 hal yang untuk mengatasi ketamakan kita. Kalau kita tamak itu masih ada dalam hati kita, kita nggak pernah merasa puas. Kita terus merasa kurang. Kita terus mau menumpuk harta kita. Nggak salah. Nggak salah kita kaya. Nggak salah kita mengumpulkan harta. Tapi ingat, di saat kita diberkati, kita harus menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Itulah Tuhan pakai kita. Tuhan pakai hidup kita di saat kita diberkati untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Biar firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini itu boleh menjadi rema buat kita semua, menjadi berkat buat kita semua, dan firman yang kita dengar itu terus menguatkan kita semua sehingga kita mau berubah dari firman Tuhan. Biarlah firman yang singkat pagi hari ini terus menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman yang kami dengar Tuhan tentang hal mengatasi ketamakan. Kami tahu Tuhan sebagai manusia kadang-kadang kami merasa terus kurang. Kami tidak merasa puas dengan apa yang sudah Kau berikan buat kami. Tapi pagi hari ini Tuhan kami mau belajar cara kami mengatasi ketamakan itu. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar firman yang kami dengar itu menjadi berkat buat kami semua. Dan firman yang kami dengar ini Tuhan dapat merubah sikap hati kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Baik, sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Ya Aba ya Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tanda kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Tanda kami tidak sanggup lagi Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau pasti akan turun tangan ya Bapa. Engkau akan menyertai memberkati Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami sentuh, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.